Halo Sobat Corong Indonesia, ketegangan antara dua negara yakni Ukraina dan Rusia nampaknya semakin panas saja nih bos. Rusia dan Ukraina melangsungkan latihan militer serentak di tengah tensi ketegangan kedua negara yang semakin memanas. Keduanya pun semakin ketar-ketir, tatkala Rusia mengerahkan 15 armada kapal perangnya, berencana untuk langsung memblokade Laut Hitam di Selat Kerch. Tentu kelakuan Rusia langsung ditentang abis oleh NATO, karena dinilai tindakan ini sangat agresif bos. Selain itu, di saat yang bersamaan, Amerika langsung mengcancel pengiriman 2 unit kapal destroyernya ke Laut Hitam, setelah Rusia memperingatinya. Tentu saja membuat hati Ukraina potek habis-habisan kan, ketika tahu Amerika membatalkan pengiriman 2 kapal perangnya tersebut. Merasa tak terima kawannya dibikin sakit hati, bala-bala Ukraina yakni Prancis dan Inggris langsung turun tangan bos. Dikatakan bahwa mereka akan mengirim kapal-kapal perangnya ke wilayah sengketa tersebut. Wah, rasa-rasanya semakin mencekam saja ya. Gimana nih bos? Kita kupas satu persatu saja ya. Sebelum lanjut, bagaimana kalau kalian klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Oke, jika sudah, mari kita bahas. Sobat sekalian, sebelumnya pada Rabu pekan lalu, Rusia dan Ukraina mengadakan latihan militer serentak, ketika Menteri Luar Negeri dan Pertahanan NATO memulai rapat darurat tentang pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Latihan militer ini diadakan setelah Rusia meningkatkan kehadiran pasukannya di perbatasan timur Ukraina dan Crimea hingga 80.000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Ternyata, konflik yang kian memanas ini tak hanya terjadi di wilayah timur perbatasan Ukraina bos, namun juga terjadi di Laut Hitam. Kabar terbaru yang mencuat memberitakan bahwa armada Angkatan Laut Rusia mengerahkan armada kapal perangnya untuk memblokade Selat Kerch. Di mana selat ini adalah selat terpenting yang berada di Laut Hitam bos. Di mana Selat Kerch lah yang menjadi akses bebas ke pelabuhan Ukraina di Laut Azov. Dan perlu kita ketahui pula, bahwa sebagian Laut Hitam merupakan akses pelayaran militer dan negara-negara asing lainnya. Jadi kalau akses penting ini ditutup, maka otomatis, medan laga Ukraina juga semakin menyempit bos. Dan jelas akan mempengaruhi akses ke pelabuhan Ukraina di Laut Azov. Dengan diblokirnya selat tersebut oleh Rusia, ekspor biji-bijian dan baja dari Ukraina pun juga sangat terganggu bos. Armada tempur Angkatan Laut Rusia menyuarakan, mereka akan menutup akses Selat Kerch selama 6 bulan ke depan. Jelas saja, tingkah Rusia yang barbar ini mendapatkan kecaman dari NATO, karena tindakan tersebut dinilai provokasi dan tidak menghormati komitmen internasional. Kecaman bukan datang dari NATO saja bos, karena G7 juga turut ikut memperingatkan Rusia atas pembangunan militernya. Pembangunan itu, komen di bawah bos. Nah sobat sekalian, 7 menteri luar negeri yang tergabung dalam Circle G7 yakni negara Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengatakan dengan tegas, jika mereka akan terus mendukung keutuhan teritorial dan kedaulatan Ukraina. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Inggris yang langsung menyuarakan akan mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Hitam pada Mei mendatang. Tak main-main bos. Jenis kapal perang yang dikerahkan ialah kapal perang tipe 45 yang dipersenjatai dengan rudal anti pesawat dan fregat tipe 23 anti kapal. Di mana armada ini akan meninggalkan kelompok tugas kapal induk Angkatan Laut Kerajaan di Mediterania, dan bergerak menuju Selat Istanbul ke Laut Hitam. Jet siluman RAF F-35B Lightning dan helikopter khusus pemburu kapal selam Merlin juga akan siap berpartisipasi dalam kapal induk HMS Queen Elizabeth, untuk mendukung kapal-kapal perangnya yang nantinya akan berjajar di Laut Hitam tersebut. Nah, Inggris saja akan mengirimkan kapal-kapal perangnya, bagaimana dengan Amerika dan negara satu circle-nya? Apakah nantinya juga akan mengirimkan kapal-kapal mautnya? Kita tunggu saja berita terbarunya ya bos. Sobat sekalian,
Rupa-rupanya tingkah Rusia makin kesini membuat Bapak Macron jengah bos. Dan mau tak mau membuat dirinya harus ikut campur dalam perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Dalam sebuah kutipan wawancara yang dirilis pada tanggal 17 April tahun 2021 lalu, Macron meminta dunia harus bersikap tegas terhadap gerak-gerik Rusia. Ia juga menambahkan bahwa negara lain harus siap menjatuhkan sanksi jika Rusia kembali berulah. Menurut Macron, dunia perlu menjelaskan pada Rusia bahwa meski mereka lebih suka dialog terbuka dan jujur ketimbang pengerahan kekuatan militer dalam sebuah pertikaian. Secara implisit, Macron menyinggung Rusia yang mencaplok Crimea pada 2014 dari Ukraina. Nah sobat sekalian, buntut dari konflik yang berkepanjangan ini, pemerintah Rusia dan Ukraina sampai-sampai saling usir diplomatnya bos. Pemerintah Rusia dan Ukraina saling usir diplomat sebagai dampak dari konflik kedua negara yang semakin tegang di kawasan perbatasan. Bahkan, Duta Besar Rusia di Inggris memperingatkan bakal terjadi mandi darah jika pemerintah Ukraina memobilisasi pasukannya. Karena menurutnya, Rusia sama sekali tidak berniat untuk memprovokasi konflik dalam skala besar. Sahabat sekalian, konflik ini makin lama semakin riweh saja ya bos. Nah, jika tindakan agresif Rusia tidak segera dihentikan, bisa-bisa, kondisi itu bisa membuat peperangan antara kedua negara pada 2014 silam kembali terulang. Nah sob, apakah nantinya Rusia akan berhadapan dengan Mama Rika dan kawan-kawannya? Kita nantikan saja berita terbarunya ya sob. Oke, jangan lupa tuliskan pendapat kalian dari tema video kali ini. Terima kasih, wassalam.